Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, jalap salapnya kurang kompak. Daun salam di kota Mekah cakep. Yang jawab salam insya Allah hidupnya barokah. Amin ya rabbal alamin. Daun salam di kota Kediri. Cakep. Jauh banget ya. Ngawi boleh ya. Yang jawab salam insya Allah bisa pergi haji. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ibu ngaji dulu kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Allahnya mana? Ibu sehat? Kantongnya sehat? Ada yang punya utang? Semoga habis ngaji kebayar. Ada yang punya masalah? Curhat dong. Kita curhat nama Ustaz Cakmur ya. Nama panjang amat, panggilannya Ustaz Cakmur aja dah ya. Ustazah. Kita ngaji hari ini ngaji yang santai Bu, karena dikasih waktu kata panitia 1,5 jam. Ngomong 1,5 jam lumayan. Jadi ngajinya santai Bu, kalau tidak ada perlu tanya jawab boleh ya. Dari sekarang bikin pertanyaan-pertanyaan yang Cakmur nggak bisa jawab. Malah enak kalau nggak bisa jawab, nanti saya undang ke rumah saya nggak jauh dari sini, Yayasan Islam Bani Murida, ada TK, TPQ, Nurul Quran, dan juga anak saya bikin PT Umroh dan Haji berangkat langsung. Amin. Ya Robbal. Yang banyak duit, alhamdulillah. Yang pergi haji pakai nunggu lama-lama, GPL gak pakai lama, hari ini punya duit, tahun ini berangkat. Hubungi siapa? Ustadz Vitamin IP. Nah, itu anak saya, Ustadz sudah pernah ngisi di sini. Insya Allah berangkat bareng-bareng kita akan pergi haji. Amin. Yang sudah haji angkat tangan. Oh alhamdulillah. Yang sudah umroh angkat tangan. Alhamdulillah sebagian besar sudah umroh ya. Yang sudah nikah angkat tangan. Saya ngadepin nenek-nenek. Kalau di organisasi namanya pengurus muslimat. Muslimat itu yang tuaan. Kalau yang muda namanya pengurus fatayat. Ada muslimat, ada fatayat. Tapi insya Allah kesemuanya kita sehat dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jangan takut disebut nenek-nenek. Emang kita juga bakal jadi orang tua. Betul apa betul? Emang pengen muda terus Bu? Enggak lah. Jadi wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Surat apa nih? Yang saya baca surat apa?
Yasin. Padahal tiap hari baca Yasin lalu lupa. Hari ini tadi baca Yasin nggak Ustazah? Nah, tadi bacanya saya dengar di agenda surat Maryam ya. Oh, alhamdulillah. Ibu ada yang diantar suaminya? Ada yang suaminya di bawah, boleh suruh naik ke atas? Oh nggak boleh ya, ini khusus ummahat. Ibu ditungguin ya. Jadi suami ibu dengerin suara ceramah juga nih. Ya mudah-mudahan dua-duanya soleh dan solehah, amin. Yang tadinya saya melihat ibu-ibu itu lebih rajin ibadahnya ketimbang sang laki-laki, amin. Kalau puasa lebih kuat ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sebulan ada jebol juga, betul apa betul? Bulan Ramadan kemarin yang full 30 hari siapa? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada yang 29 hari karena lebarannya hari Jumat. Betul Bu? Tenang aja Pak Ustadz. Perbedaan itu biasa. Setuju Bu? Ibu sama suaminya beda apa beda? Idealnya ibu menjumpai seorang suami pengennya seperti apa? Suaminya yang ganteng, betul nggak? Yang kaya, bener nggak? Yang punya mobil itu maunya. Tapi ketika takdirnya suami saya pendek Pak Ustadz, hitam kecil. Udah pendek, kecil, hitam, disingkat PKI. Nauzubillah. PKI, what is the meaning PKI? Pendek, kecil, hitam. Nah, tapi biar hitam-hitam juga kuat Pak Ustadz suami saya. Alhamdulillah. Kuat ngapain? Kuat nyangkul. Bu, belum ceramah ini, santai aja sama Cak Mur. Jadi gini, nanti biar semangat. Jadi tidak ada cerita dengerin ceramah Cak Mur ngantuk, nggak ada. Mau 2 jam juga boleh. Saya lihat saya setengah 10 sesuai dengan agenda. Pertama kita sama-sama Bu ucapkan Alhamdulillahirabbil. Enak juga ya ceramah sambil duduk. Enak, ada 2 jam juga kuat Bu. Bentar saya juga kalau ada sebuah lagu berdiri ya Bu ya. Nanti Ibu siap-siap aja sholawatan, siap-siap ngaji, siap-siap hafalin Qur'annya kalau nanti saya tes. Tadi luar biasa tuh Ustazah yang baca Quran itu relevan dengan ayat hari ini. Ya semuanya relevan, tapi ini tadi bagus terkait dengan ketentraman hati. Setelah kita bersyukur, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha. Bisa Bu? Wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hada ila yaumil akhirah. Coba tanpa Ustaz ya Allah. Allahumma sholli wa sallim biha wa ahlana wa auladana ikhina bina wa talabatana wa talibatina miyaumina hada ila yaumil sallallahu ala Muhammad. Pak Ustadz yang itu saya nggak hafal, tapi anak saya hafal. Alhamdulillah. Nah jadi yang ibu hafal apa? Sallallahu ala Muhammad. Di luar kepala. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Yuk. Boleh dibikin vokal Bu. Ya Nabi pakai mic salam. Boleh. Salam alaika sambil minum. Ya Habib salam. No yang bojong. Sholawat. Coba Ustazah rapnya gimana? Kuat nggak? Anta syamsun. Ya, kuat nggak? Nanti ya. Baik, Ibu, itu mukadimah kita, bersyukur sudah, bersolawat sudah. Nah, kembali ke laptop bahwa tema kita hari ini kiat menggapai ketenangan hati dalam Islam. Ibu yang saya cintai, saya banggakan, segenap pengurus Majelis Taklim, apa Bu namanya, Imanuddin, Majelis Taklim Imanuddin, yang terhormat, mudah-mudahan seluruh pengurus dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Bu, pengurusnya diberikan rezeki yang luas, amin. Diberikan kesehatan terus bisa melayani ibu-ibu, amin. Dan juga diberikan ketentraman batin, kebahagiaan keluarganya, amin. Anak-anaknya soleh dan solihah, cucu-cucunya enak dilihat, soleh dan solihah, keluarganya bahagia dunia sampai akhirat, amin ya robbal. Bu, saya mau nanya biar enak, siapa yang ingin bahagia angkat tangan? Semua. Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan? Semua Pak Ustadz. Berarti insya Allah yang ada di sini sekitar 100 sekian orang ini mudah-mudahan bahagia, amin. Tidak ada orang ngaji duduk di lembaga di masjid seperti ini yang gak bahagia. Insya Allah saya jamin bahagia, amin. Ya Robbal. Ciri-cirinya wajahnya enak. Udah dandan Ustaz, saya udah mandi, udah sarapan. Ada juga yang belum? Ibu belum makan? Belum, biar panitia antara yang nyariin, amin. Biasanya pulang ada tentengan kan Bu ya? Tenang aja Bu, nanti di masjid ini ada makan gratis. Silakan turun ke bawah, waktu makan gratis, pas mau pulang bayar. Ada bakso, ada apa. Ini luar biasa, Imanuddin ini lembaga yang saya monitor, sosialnya tinggi Bu, ada sekolah gratis dan lain sebagainya, banyak fasilitas kegiatan sosial, dan kita doain donaturnya semuanya sehat, amin. Profesinya ada Bu Dr. Ani hadir. Oh alhamdulillah, Ibu Dr. Hajar, subhanallah, guru saya, orang tua kita. Memang lihat beliau Bu, waktu saya udah sering disuntik sama beliau dulu ya, zaman saya masih nganten baru. Sekarang umur udah segini, saya juga udah punya cucu Dok. Ya, kita saling berdoa. Ibu, udah punya mantu semua? Ada yang belum nikah angkat tangan? Ya berarti kalau belum nikah itu janda dong Pak Ustadz. Enggak juga. Ya, tenang aja yang janda biasa aja. Kalau memang perlu dicarikan, catat nomor WA-nya. Karena Ustadz vitamin IP itu biro jodoh. Datang ya Bu ya, ke tempat saya nggak jauh nih dari ini perapatan kiri kamu sholat ya, ada yayasan, ada sekolahan yang kecil-kecilan Bu. Kita yang penting bergerak di bidang Islam, menegakkan kalimat Allah, untuk berdakwah, dan ini masjid juga sama fungsinya. Kenapa Pak Ustadz kita harus begini? Karena apa? Ayatnya jelas. Bu, dengerin ya, saya baca. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah, Ibu ini diutus sama fungsinya kayak Kanjeng Nabi, tinggal nerusin doang. Apa tuh Pak Ustadz? Diutus untuk rahmat.
kasih sayang sekalian alam. Jadi ibu-ibu dimanapun posisinya ingin bermanfaat untuk orang lain. Setuju Bu? Saya profesi saya dagang Pak Ustadz. Jadilah pedagang yang baik. Saya caleg Ustadz. Nah ini ada caleg nggak angkat tangan? Biasanya kalau caleg foto mencakmur nanti pas di YouTube, Instagram, Facebook dipolitisir. Ustadz Cakmur mendukung partai A. Waduh mati aku. Saya ASN Bu, jadi Kementerian Agama saya nggak boleh ikut apa tuh mendukung satu partai. Tapi semua partai ngerangkul kita boleh. Silaturahmi boleh nggak Bu? Ustadz, saya mau main ke rumah yayasan Ustadz. Siap, saya punya yayasan. Tapi memang kalau udah partai kita ngeri. Kenapa ngeri Pak Ustadz? Karena fungsi Ustadz, terutama kita yang di ASN, Kementerian Agama, itu netral. Setuju Bu? Karena di dalam partai ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih, ada yang hijau, ada juga warna kuning. Ya Rabbi bil Berlima qasidana wa firlana mamaqo ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi silahkan Bu Ibu berpartai bebas. Ustadz Cakmur tidak intervensi. Di gang musola saya yang merah, yang hijau, yang PDIP, yang apa semua ada. Nggak apa-apa. Setuju Bu? Tapi Ibu tolong nih perhatian apa yang saya omongkan. Soal coblos mencoblos itu urusan yang sangat mudah. Setuju Bu? Dan Cakmur tidak pernah ekstrim kanan, ekstrim kiri, coblos kiri, coblos kanan, coblos belakang nggak penting Ustadz Cakmur. Yang pasti yang akan saya coblos ada yang tengah-tengah. Setuju Bu? Dan itu hobi saya nyoblos yang tengah. Ngosok yo raruh. Apaan dosa? Nah, urusan coblos mencoblos mah di kamar kita masing-masing. Setuju? Lah urusan partai kok sampai narik ribut, tonjok-tonjokan, berantem wes orane urusane. Jadi orang Islam tuh tenang aja, partai berbeda, sholatnya sama, Allahnya sama, Qurannya sama. Nek subuh ya 2 rakaat, maghrib ya mau 3. Coba maghrib partai Golkar, maghrib 4 rakaat. Ya nggak mungkin kan, sholatnya sama, Allahnya sama. Udah, umat Islam aktif di mana aja, jadi anggota dewan, amin. Memang harus ada dewan, maksudnya tukang ojek kabeh. Jadi orang Islam itu apalagi yang di organisasi, saya enggak dokter, saya tenang. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, enggak apa-apa, setuju dong. Ada yang pakai usoli, ada yang enggak, setuju enggak? Orang popo. Ada yang sholat terawihnya 23, ada yang 11, setuju Bu? Sing ora bener ki sing ora sholat, setuju? Lah mosok liyane sholat dia tidak sholat, yang lain puasa dia enggak puasa. Kan Muhammadiyah puasa, Persis puasa. Ya kan, Allahnya sama. Bahkan orang NU aja sekarang milik. Lama bener ya sholat 23, aku tak yo 11 saya lah. Wadal ki awet cilik NU tukang tahlil. Ini mbokmu pakmu mati tahlilan pora gitu ditanyanya. Ibu bapak di rumah tahlilan enggak? Ada yang tahlil, mungkin ada juga yang tidak. Ketika orang tua kita meninggal, kita tahlilin enggak? Alhamdulillah. Saya ulangi suara yang terbanyak nih. Kalau ada saudara kita meninggal pakai tahlilan enggak? Oh berarti suara terbanyak. Yang enggak tahlil tenang aja, nggak usah marah sama Ustadz Cakmur. Dan di lingkungan saya nyaris hampir 100% lah, kurang dikit lah, 99 dah kalau 100% gak enak. Ada juga yang enggak tahlil, enggak apa-apa. Enggak Pak Ustadz, saya maunya kalau udah dimandiin ya sudah disolatin, dikuburin, tak glundungnya, tak uruk nganggo lemah, wis ngono ae tak tinggal, nggak usah saya bacain Fatihah. Ini mau bahasa Jawa sono, ora tak bacain Fatihah. Sampai ini ngajine ning ndi, walaupun wong Jawa mau Tegal Brebes ojo Fatihah, tapi
Kalau dokter Ani bukan Al-Fatihah, naiknya Alphard. Ini pimpinan Majelis Taklim semua ini mobilnya Alphard. Ibu-ibu kalau pengen mobil Alphard gampang, sering-sering ila hadrati Al-Fatihah. Minimal mobil Alphard sampai meninggal nggak dapatnya Alphard. Amin ya robbal. Mau apa mau? Kalau milih mantu yang punya Innova apa yang punya Avanza? Oh, berarti raro organe mobil nih. Kayak ini calon mertua matre. Bu, kalau milih mantu hati-hati. Ini anak zaman sekarang nih era globalisasi, masya Allah. Jadi jangan salah pilih. Kamu ketemu jodohnya di mana? Di jalanan. Dia naik motor, dia pakaiannya agak seksi, ya kan Bu? Itu anak kita tergoda, kenalan, pacarannya kilat. Bukan anak pesantren, bukan anak pondok, bukan anak madrasah. Jadi kalau ibu ada orang, ya cewek, misalnya anak ibu laki, dia bawa cewek ke rumah, Neng, ini kenalannya di mana? Dulu alumni mana? Boleh nggak ditanya? Walaupun nanti tuh calon mantu kita, wah calon mantu aja interviewnya kayak kayak Pak Polisi, kayak wartawan 5W1H. Wartawan kan gitu Ustazah. 5W1H, what, where, when, who, why, which, how. Itu bodoh itu kan. Wah, calon mantu, where, tinggal di mana lu? Nah, lu dikontrakan, jangan-jangan. Kalau anak kontrakan gua nggak terima. Nah ini matre. Tapi kita nggak munafik ya Bu ya. Tetap kita itu kalau milih calon jodoh pasti yang bener orangnya. Amin. Ya insya Allah punya latar belakang. Amin. Latar itu maksudnya depan enek parkiran, belakang tanahnya masih lebar. Nek wong Betawi, alhamdulillah Pak Ustaz, kontrakan saya nggak habis dimakan. Lah wong kontrakan kok entek dipangan. Kontrakan mah nggak habis dimakan Bu Dokter. Kenapa? Karena kita manusia makannya nasi. Nah makanya yang mau pergi haji gampang. Jual baik kontrakan satu, berapa duit? 300 juta. 300 juta dibagi 25 juta, berapa orang tuh? 4 kali 3, 12 berangkat. Tapi nunggunya kapan? Hari ini Ibu daftar 25 tahun pergi hajinya. Masa Pak Ustadz, umur saya sekarang 62. 62 ditambah 25 berarti 87. Oh, apa masih hidup saya? Kalau pengen langsung ibu berangkat haji gampang. Kontrakan satu pintu, harga 250 juta. Hubungi Ustadz Vitamin IP. Ada, saya suruh berlomba brosur, saya bilang sepi, saya malu menyebarin brosur. Kita disemprit sama panitia. Aku begini nih Pak Ustadz promosi, jadi saya nggak promosi nih mah, cuma ngomong doang. Jadi 250 juta ibu ngasih, paspor dibikin, bisa jadi berangkat. Amin. Jadi yang punya duit banyak sampai hari ini masih mumet. Pak Ustadz, kalau saya lewat Kementerian Agama nunggunya 25 tahun, 30 tahun. Negara Malaysia malah nunggunya 100 tahun lebih. Orang Malaysia itu pergi hajinya luar biasa, kesadarannya baru lahir ceprot harus didaftar nih haji kayaknya tuh di Malaysia. Kalau kita enggak Bu, tapi sekarang nih Indonesia karena makin kaya, kelihatannya pergi hajinya juga begitu. Bu, ibu contoh punya anak 4, punya duit 1 miliar, kira-kira mau diapain duit 1 miliar? Bu, punya anak 4, punya duit 1 miliar, mau diapain duitnya? Sudah pernah melihat duit 1 miliar belum? Sama tuh. Amin ya robbal. Ngajinya tenang aja, tapi ilmunya masuk. Nanti ini ada hubungannya Bu. Bu. Jadi kalau bahagia dan ketenangan batin itu ada hubungannya. Ibu pengen tenang hati, tapi pikirannya sing ora-ora, ya ora bakal tenang. Ini baru mukadimah dia. Bagaimana ibu akan tenang hatinya kalau yang dipikirin yang enggak? Sudah jelas pendidikan saya Pak Ustadz SD,
Sebenarnya dalam doa saya, ya Allah mudah-mudahan saya dapat mantu sarjana agama. Amin. Berdoa boleh enggak? Kalau enggak dikabulin jangan marah ya. Berarti Allah Maha tahu. Benar ya Bu? Ya Allah saya pengen kalau punya mantu ustadz yang bisa ceramah, kalau ngimamin enak kayak di Mekah dan Madinah, yang mondar-mandir umroh, ibadah ke tanah suci. Amin ya robbal. Boleh enggak doanya? Boleh banget. Jadi urusan kita ini, tugas kita angkat tangan, menadahkan tangan. Bareng-bareng Bu, angkat tangan. Berdoa ibu tuh begini, jangan berdoa begege. Kalau doa itu minta, kan minta kan gini, sama kayak pengemis. Kalau minta duit masuk, kalau minta duit gimana? Itu ada di depan rumah saya tiap hari. Diam baik, kalau belum dikasih ngomong orang bisa, kalau dikasih duit ngerti. Ada orang sebodoh-bodohnya itu duit ngerti. Ada pinggir jalan ada orang gila aja ngerti duit, benar nggak Bu? Iya, kasih 2.000, kasih 5.000 ngerti. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu Bu. Bagaimana ibu akan tenang kalau ibu memikirkan yang nggak mungkin? Tapi ingat, rumus Allah itu tidak ada yang nggak mungkin. Kalau kehendak Allah pasti ayatin di Pak Ustadz, sama-sama yuk. Innama amruhu idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hafal? Coba sama-sama. Innama amruhu idza aradallahu syai'an ay yakuna lahu. Jadi begitu nanti depan suaminya yang agak gimana kun fayakun Pak, kun fayakun. Besok pokoknya ibu orang mau tahu uang belanja naikin Pak. Amin. Hari ini ibu dikasih uang belanja sehari gocap, kurang apa kurang? Dikasih cepek, kurang apa kurang? Kasih pego, kurang apa kurang? Sehari 200, kurang apa kurang? Oh dah alhamdulillah. Karena 200 kali 30 hari 6 juta. Tapi urusan listrik, urusan air, biaya SPP, kesehatan, pendidikan, urusan bapake. Yang penting aku kanggo masak nih dapur sedino 200. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja Bu, habis ngaji sama Cak Mur, suaminya dengar, nanti rekam saya masukin di YouTube, nanti mereka dengar, mudah-mudahan ibu uang belanjanya dinaikin. Amin. Ya robbal. Ada juga suami yang modelnya itu semua duit dikasih ke istrinya, dia nggak megang duit. Ada nggak suami gitu? Serius? Duit dikasih semua? Suami ibu nggak megang duit? Kalau mau beli rokok minta ke ibu, beli bensin minta ke ibu. Berdiri ke depan sini, bini yang gitu. Suami yang begitu Bu, pesan saya satu, jangan dikubur dulu. Jarang terjadi. Enggak Pak Ustadz, saya bikin ATM 2. ATM saya 1, suami saya 1, anak saya punya ATM. Jadi kalau butuh saling transfer. Alhamdulillah. Ada yang gajinya dipegang istri, tapi kalau penghasilan yang lain dipegang suaminya. Insya ada juga. Jadi yang penting Bu, kata kuncinya mah saling percaya. Insya Bu, kita akan ngaji terkait kiat menggapai keterangan batin. Ini kan udah ada megang pulpen Bu, Ustazah. Tulis Bu. Nah, tulis. Karena ini kelihatannya mau ditulis rupanya. Takutnya ada ujian dari Jokowi. Pak Ganjar Pranowo, Prabowo, dan capres yang lain pada nanya, tadi tuh Ustaz Cak Mur ngomongin apa? Nyinggung-nyinggung nama gua enggak? Nah kalau nyinggung nama gua dia kampanye. Kalau kampanye pulang bukan dari amplop panitia aja, ntar ditambahin dari caleg. Mana caleg? Ada, kayaknya ngumpet tuh caleg di pojokan. Kalau lagi begini Bu, caleg ini kalau mau ada mic nih kau boleh, micnya Pak pengen dipegang baik. Karena caleg. Jadi sebelum dia diangkat pejabat resmi, yang dibaca apa? Ayat kursi.
di luar kepala, ya kan? Ayat kursi, pagi ayat kursi, siang hari ayat kursi, mau tidur ayat kursi, terus ayat kursi baik. Tapi setelah dilantik menjadi anggota dewan, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Ayatnya hilang, artinya wis ra diwaca blas. Nah ini anggota dewan yang begini itu nggak usah didoain jadi. Yang kita doain yang rajin ibadah, amin. Orangnya soleh, amin. Orangnya aktif di masjid, amin. Mereka yang memperjuangkan Islam, amin. Memperjuangkan wong cilik, fakir miskin, yatim piatu, duafa, mudah-mudahan jadi legislatif semua, amin. Tapi andaikan takdirnya ada juga Pak Ustadz legislatif tapi agamanya non muslim, boleh nggak? Ya, kalau sudah takdir terjadi tidak masalah. Lakum dinukum lana a'maluna walakum. Lakum dinukum surat apa Bu? Suami ibu kalau ngimamin ibu bacanya kuliah ayat kafir muter baik ya. Oh nggak ada suami ibu. Oh iya. Iya, kalau baru belajar kan gitu Bu, dia muter aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wa la antum 'abiduna ma wala ana wala antum wala ana wala antum, bingung imame. Wala ana wala antum wala golin, goblok. Imame sing goblok. Makanya kalau milih suami jangan yang goblok. Pak Ustadz, suami saya dokter tapi pinter ngaji. Alhamdulillah. Suami saya itu loh Ustadz yang tukang gambar-gambar gitu. Jenenge apa? Arsitek. Tapi ngajinya bagus. Alhamdulillah. Itu yang dicari, ya kan? Dari kecilnya makanya Bu, kalau punya anak TPQ, Majelis Taklim, masukin madrasah diniyah, masukin pesantren. Nanti kalau udah 6 tahun dia mondok, kuliahnya dokter boleh apa boleh? Dia 6 tahun ilmu agamanya wis jos, bahasa Arab jago, Al-Qur'an hafal, hadis hafal, wis ngimami iso jadi dokter lah, ini baru hebat. Maka jangan kaget kalau sekarang nih dokter ada yang hafal Quran. Amin. Ada juga yang pintar tafsir, ada juga yang dokter bisa khutbah. Alhamdulillah. Catat Bu, kalau pengen hidup tenang yang pertama konsep Cak Mur adalah zikrullah. Tulis Bu. Zikrullah artinya mengingat Allah. Bu, tadi ayatnya sama-sama ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Bacaannya agak keserimpet sedikit. Saya karena ngelihat orang cantik-cantik ya. Bu, ada yang hafal ayat ini? Tadi yang Ustazah baca itu. Surat apa Bu Ustazah tadi? Ar-Ra'du ayat 28 surat ke-13. Tulis ya Bu, Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 28. Ya minimal Ibu ada oleh-olehnya. Saya ulangi ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah ini Bu, orang-orang yang selalu beriman dan hatinya tentram. Ingat nih Bu, syaratnya beriman, hatinya pasti tentram. Sing ora beriman pasti gelisah, stres alias galau. Betul apa betul? Jadi kalau ada yang galau, dikit-dikit joget, dikit-dikit nyanyi, kamar mandi nyanyi, sambil masak nyanyi-nyanyi, ya kan? Sambil gendong bocah nyanyi-nyanyi,
nyanyi jadi ora bobo. Tapi yang bagus lagi dia bersolawat. Nah, sambil gendong anaknya di bersolawat sambil mengingat Allah Subhanahu. Kata kuncinya itu ya Bu ya. Kalau ibu mau sukses, mau tenang hatinya, nggak stres, zikrullah terus. Apa itu zikrullah? Zakaro mengingat, yakuru sedang mengingat, zikron peringatan. Orang yang mengingat namanya zakir. Kalau cewek namanya zakiro. Tapi kalau yang punya suami ibu namanya dakar. Tak ulangi nih ya. Punya suami ibu namanya sing mbok cekeli bendino. Dakaro mengingat. Jadi sebenarnya yang ibu pegang itu karena sering ingat itu ya. Makin banyak dipegang makin ingat. Jadi Bu, kalau pengen tenang, jangan salah ngaji Bu. Kalau pengen tenang tadi suruh megang punya bapak deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar dulu Bu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minat. Refnya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solihah wa wahabli. Apa Bu? Rizqan wa si'awatu alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Begitu dong. Kalau gendong anak, gendong cucu begitu sholawatannya. Banyak sholawatannya. Ya Nabi salam daripada ngingat yang lain. Ibu stres nanti. Iya kan? Secangkir kopi, secawan madu, ya secawan madu. Yang diingat Allah aja, insya Allah beres. Bu, suami lagi kerja, doain biar lancar rezekinya, pulang bawa duit, bawa rezeki yang banyak, amin. Gak usah digini-gini, suami digini-gini PC, video call. Papa, lu lagi ngapain? Sama siapa? Mau nang? Nanti malah puyeng dia. Tenang aja, doain, serahin nama Allah. Suami punya siapa? Anak punya siapa? Rezeki punya siapa? Ibu bisa makan karena siapa? Dapat naik derajat pangkat karena siapa? Nah ini Bu, serahin aja sama Allah. Dan ibu udah hafal ini. Allahumma malikal mulki, yo tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Apal Quran? Apa? Ayo bareng. Wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Enak apa enak? Enak Bu, ngaji macam dibaca gitu dong Bu. Ngajinya jangan kon Allah mau beli kamu kudu nganggo lagu. Orang kalau Al-Fatihah juga kan kalau pakai lagu enak apa enak? Baca surat Tabarok pakai lagu enak apa enak? Nah itu zikir makna yang luas Bu Ustazah. Jadi biar saya nggak ngaco. Zikrullah itu maknanya luas. Baca Quran zikir apa zikir? Sholawat zikir apa zikir? Qiyamul lail bagian dari zikir nggak? Zikir juga. Karena mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu di mana aja. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, mau masak ingat Allah, tapi orang megang duit. Megang duit jangan ingat Allah. Ambil dompet suaminya, ngomong tapi izin Pak, jatah hari ini. Nek bapaknya bilang, ya udah ambil mama seperti biasa ya. Jatahnya 250, jangan ngambil 300, ya kan? Yang jujur. Ojo malah ngambil dompet tanpa seizin suami. Kecuali ada kesepakatan. Mama
Kalau ngambil nggak usah pakai bangunin aku tidur. Pokoknya ambil aja sesuka kau. Wah, enak nih. Hari ini gua ambil gope dah kalau gitu dah. Ya Allah, Bu, jujur aja. Bilang, Bapak saya ngambil 300. Ada SPJ-nya. Yang 150 tadi belanja di Maharta. Yang cepet tadi ke Plaza. Yang cepet tadi ada tamu, ponakan kita mau pulang ke Jawa, saya kasih cepet. Ya transparan aja nggak apa-apa. Insya Allah barokah, amin. Cucu ibu nek sambil ngentit, oh ibu ngentit, dikit-dikit ngambil uang suami nggak berkah. Bilang aja, bil barokah wal karomah, insya Allah berkah aja lah. Amin ya robbal. Jadi zikir ya biadina. Bu, yang punya masalah tenang aja. Ustadz juga punya masalah. Para kiai punya masalah. Saya mau nanya, Kanjeng Nabi punya masalah nggak? Slow aja men, slow aja coy, tenang. Semua orang punya. Nah ibu-ibu yang bermasalah, emang saya tahu nih wajahnya memang wajah bermasalah. Entah ada yang mikirin utang, cicilan belum bayar, listrik belum bayar. Ustadz ada tanggal sekian, ini tanggal berapa? Saya udah lupa tanggal saya mah. Karena tanggal 1 gajian langsung habis. Jadi udah lupa tanggal. Kalau listrik udah terlambat apa terlambat? Sekali terlambat aja surat nyampe rumah, saudara mau belum bayar listrik. Kecuali beda lagi yang pakai token, protes dia kalau belum bayar. Apa bunyinya? Pusing apa pusing? Mau ngisi pulsa Pak Ustadz belum ada, tuh ribet urusannya, lampu kagak nyala, ada urusan. Ya serahkan ke Allah, pasrah ke Allah, rezeki di tangan Allah. Memang lewat suami ibu, tapi hakikatnya dari mana? Maka suami nggak boleh songong sombong. Tiap hari lu gua kasih, tiap hari lu kamu mau, gua semua nih gua kasih belanja. Iya memang lewat bapak Pak, tapi ini semua nih jalan yang Allah kasih. Alhamdulillah. Jadi kalau suaminya sombong diingatin ya Bu, tapi ibu ngingatinnya jangan sampai ceramah, sambil teriak-teriak, yang Bapak ini sebenarnya orang kafir, Bapak ini bodoh lah, nggak dikasih belanjaan, ini uang belanjanya dikurangin Ibu. Kelemahan suami sama istri sebenarnya sama, adanya di kuping. Setuju Bu? Coba kalau ibu dibilang, aduh cantiknya istriku, senang apa senang? Hari ini luar biasa, bidadari papa, masya Allah, datang ke rumah dengan wangi, senyumannya luar biasa, ada tentengannya, wah bawain makanan yang aku suka. Nah itu insya Allah apa namanya, ibu karena dipuja-puji oleh suaminya, senang apa senang? Sama Bu, suami ibu biar baru datang, padahal baunya nggak karu-karuan. Suamiku yang ganteng dan lain sebagainya, sungguh wangi sekali dirimu, ngenyek wangi nih, wangi keringet kayak. Baru datang cium tangan, ya bapak capek mau makan apa minum, bapak mau makan apa minum, mau minum panas apa dingin, mau langsung makan apa langsung ke kamar, tawarin aja. Kan ada juga suami, orang gua udah kenyang ditawarin makan, gua bukan itu, gua mah ke kamar ya, yaudah. Alhamdulillah. Begitu Bu, harmonisasi, dan itu menjadi ketenangan batin daripada dia stres. Suaminya tidak tersalurkan, hubungan seks juga sama Bu, bisa nggak tenang nih, kliang-kliang nih. Bapak mumet terus kejadian apa sembuh pikir itu Pak? Murah, udah lama saya nggak itu, udah lama nggak dibagi ibu katanya. Ya Bu, itu laki-laki Bu kelemahannya di situ. Yang pertama, Ustazah, catat yang kedua. Ya, yang kedua adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu? Selalu bersyukur. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Pasti hafal, sama-sama ya. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah, kalau ibu nggak hafal ya. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, kalau yang biasa baca pasti hafal. Ibrahim ayat 7. Jadi kata kuncinya Bu, kalau pengen hatinya tenang bersyukur. Pak Ustadz, syukur kayak apa? Terima kasih. Dikasih Allah sedikit, alhamdulillah. Ada rezeki, alhamdulillah. Pulang bawa berkat, alhamdulillah.
Ibu-ibu sengaja kalau pengajian tasnya gede-gede, kenapa itu? Padahal bukunya kecil-kecil, pulpennya kecil. Tapi di sini apa? Kali-kali Ustadz di depan saya ada berkat. Seneknya kok nggak ada yang keluar. Nah, kalau ada yang berkat taruh di tas ibu-ibu. Ibu-ibu sih nggak curang nggak. Kenapa Ustadz saya masukin makanan di berkat? Saya ingat cucu saya. Nah, itu bedanya bapak dan ibu. Ingat cucu, ingat anak, ingat yang di rumah. Kalau makan enak selalu ingat siapa? Beda sama bapak mangan restoran klemak-klemuk keuangan dewe. Giliran udah makan yang paling enak di restoran difotoin, divideoin, dikirim ke bapak ke ibunya. Marah apa marah? Foto tok, gambare tok mbok kirim. Enak mbok pangan dewe. Ibu yang marah ya. Ya, jangan marah, Bu. Papa, jangan lupa bungkusin untuk mama. Enggak perlu marah ya. Komunikasi yang baik ya. Bersyukur ya Bu ya. Posisi kita apa saja syukur. Ustaz, saya itu pengen sebenarnya itu bisa pergi haji, sampai umur sekarang belum haji. Minta sama Allah. Amin. Ada, ini bukan bahasa, bukan lebay. Tukang bubur pergi haji, tukang bakso pergi haji, mie ayam pergi haji, pedagang sate pergi haji. Ya Rabbi bil balik maqasidana waqfir mamaqah. Itu cirinya bersyukur. Maka ada suami gini, mama berapapun yang aku kasih tolong disyukuri. Siap Bapak, hari ini kita siap menderita. Mau puasa mama gimana nih? THR. Mau pulang kampung yang dipikirin THR. Benar apa benar? Yang mau mudik, kata orang Betawi, lo kerja 11 bulan, duit lo kumpulin, lo habis-habisin di kampung lo, banda lo habisin di desa. Nah, ini orang Betawi nggak paham mudik. Nah, kalau yang paham, mudik itu artinya silaturahmi kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Emang silaturahmi itu harus kepada yang hidup saja, tapi tentu kepada yang meninggal juga penting. Bapak Ibu yang sudah pada meninggal kita apa namanya? Ziarah. Ada yang hobi sunan ampel, mana tuh? Di Surabaya. Ada juga yang pergi yang paling dekat Sultan Maulana Hasanuddin. Aduh Pak Ustadz, aku udah biasa itu mah. Alhamdulillah. Ada juga yang sudah pernah ke Cirebon, Sultan Syekh Salim. Ayo Bu, Cirebon siapa Bu? Ada yang apa? Sultan Cirebon namanya siapa? Sunannya? Lali Pak Ustadz, cek Google. Nah, apa ya Bu ya? Ada yang dari Cirebon, angkat tangan. Wong dewek. Nah itu wong dewek. Sunan apa? Gunung Jati. Alhamdulillah. Ya harus ada yang ngingetin Bu, memang kadang-kadang lupa. Itu yang ke berapa Bu? Yang kedua bersyukur. Nanti penjelasannya yang panjang nanti ya. Yang ketiga bersabar. Bu, sebagaimana sehari-hari kita alami bahwa kita ini hidup selalu diuji oleh Allah. Betul apa betul? Ibu udah tenang, saya sebenarnya udah tenang Ustaz. Tapi yang bikin gak tenang nih anak saya ini, gandel, disuruh sholat gak mau, hobinya megang handphone. Nak sholat, nanti aku masuk neraka gara-gara kamu nak. Betul gak Bu? Tugas ibu ngandani nasihati. Masalah ki bocah ora gelem sholat serahkan ke Allah. Betul Bu? Bacain Fatihah. Memang ada anak yang buandel Bang, senangannya main handphone. Dan ini memang luar biasa. Future Shock Alvin Toffler sudah menggambarkan nanti itu era teknologi yang sangat canggih, bahwa manusia ini Masya Allah, bahwa sekarang ini robot aja udah apa-apa bisa. Ibu ngeklik apa aja ada, anak-anak kita ngeklik apa-apa juga ada. Ibu sekarang klik tempe, tahu, goreng, oncom, ada nggak? Ada. Sek, ada nggak? Sek blue plus ada. Nah anak kita udah ke situ, lihat handphonenya. Tugas siapa? Orang tua ngecek nih.
Hei, kamu kok asik banget nih nonton foto jane, tapi jangan diomelin, pura-pura aja. Dilihatin aja, ditemenin di kamar lu, jangan kamu ini malah ngelawan, bener gak? Jangan Bu, sentuhannya pakai hati, nah. Tapi bagaimana enggak ini Bu? Dia buka Instagram, iklannya seks, Facebook iklannya seks, YouTube ada juga selingan seks, betul apa betul? Nah ini handphone ibu tolong nih anak-anaknya ya, itu tugas ibu. Mana itu Pak Ustadz suratnya ada, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah, tugas ibu adalah jaga diri ibu dan keluarga ibu. Pak Ustadz, kalau jaga diri saya sudah bisa, betul? Saya udah percaya ibu, sholatnya udah rajin 5 waktu, saya sunnah, saya sholat duha Ustadz, sebelum kesini tadi sholat duha, betul nggak? Ibu malam-malam juga bangun, tiap malam saya bangun Ustadz, ngapain? Kencing doang. Malaikat resek, marah sama ibu, mau dicatat amalnya nguyuh dong. Jadi jangan kencing doang ya, kencing, wudhu, sholat. Berapa rakaat? Selagu-lagunya aja sekuatnya ibu. Nih saya kasih amalan Bu. Misalnya ibu jam 2 bangun, bangun langsung ngapain? Kamar mandi. Kamar mandi ngapain? Ya, yang pipis gak usah disampaikan. Yang penting apa? Ambil air wudhu. Sholat apa? Tahajud 2. Ya Bu, amalin pulang. Tahajudnya 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak pinggang lah, asam urat lah, pegelinu. Sholat tahajud 2 dulu. Sholat tobat 2. Niatnya gimana Pak Ustadz? Ikutin. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat tobat 2 rakaat lillahi ta'ala. Habis tahajud 2, taubat 2, tambah 2 lagi, namanya sholat hajat. Buasane wong Tegal Brebes Pekalongan sholat kajat, ben kajate terkabul, utang-utangnya podo lunas, bendang cepet iso umroh, sidik maning iki bulan Dzulhijjah, aku pengen munggah kaji. Amin ya robbal. Sholat hajat, niatnya gimana? Ikutin. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, malam tuh 2 kali 3 berapa? Sholat witirnya maunya berapa? Terserah ibu dah. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Pasti orang Pondok Kacang milih yang 3. Bahkan saking ringkesnya, dikit lagi azan ini, dikit lagi sholatu khairun minan naum. Sebelum dia azan, karena dia lihat jam, sholat witirnya disingkat jadi berapa? Atuh aja cukup. Pak Ustadz 2 menit lagi azan, sholat witirnya sah? Boleh apa boleh? Boleh. Sah apa sah? Sah. Jadi Bu, Islam tuh nggak susah, setuju? Islam mah gampang, sholat gak usah berat-berat. Pak Ustadz, katanya Ustadz yang ngono, sholat itu tahajud dari 11, ya nek kuat. Oh nek orang kuat membok pekso 11, 2 aja udah cakep banget. 2 tapi istiqomah gitu loh Bu. Insya janji ya Bu, janji saya juga. Mulai malam ini siapa yang bisa dibangunkan bisa lewat handphone, kreng. Oh alhamdulillah tahajud. Bangunin dong. Kalau sahur bisa jam 3, sahur setengah 4 bangun, jam 4 bangun. Sekarang biar kagak urusan Ramadan, ya Allah, saya pasang alarm untuk beribadah tahajud kepada Allah. Setuju? Dan itu juga salah satu obat ati, tombol ati, keterangan batin yang akan terjadi. Oke, betul Pak Ustaz. Monggo tombol ati iku lemo. Apal nggak? Sawarnane
bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Kaping pisan maca Al-Qur'an dan maknane. Yang kedua sholat wengi lakonono. Oh, sholat gue paham deh, biar gue bukan orang Jawa, gue ngerti dah pokoknya. Yo, yang ketiga wong kang soleh kumpulono. Ya, orang soleh dah kira-kira. Dikira-kira aja Bu ya yang nggak ngerti. Yang keempat kudu weteng engkang luwe. Apaan tuh? Puasa. Yang kelima bareng zikir wengi engkang suwe. Kata Betawi suwe lo. Zikir wengi engkang suwe. Lo masa zikir malam kok suwe? Goblok. Memang Jawa sama orang Betawi berantem lulu, Ustazah, dokter. Yang Sunda juga sama orang Betawi sama orang Jawa. Udah jelas dia lagi berak, atos. Berak atos goblok. Orang lagi berak dibilang atos. Jangan ribut gara-gara bahasa, slow ya. Nih Bu, orang yang pengen tentram hatinya catat. Yang pertama tadi apa? Baca Quran, angen-angen maknanya. Belajar makanya, belajar. Zalikal kitab, itulah kitab la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya hudan fayuduju lil muttaqin, bagi takwa. Ngerti? Jadi ketika orang baca tuh ngerti. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, ibu pasti hafal tuh. Dan saya senengnya ngaji dengan ibu-ibu disuruh nerusin bisa. Coba terusin ya Bu ya. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terusin. Ayatan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut. Farjil bansara hal tara min futur. Surat apa Bu? Tabarok al-Mulk. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Yang sering ibu baca lagi apa? Idza waqa'atil waqi'ah. Ayo, terusannya mana? Pasti apa Pak Ustadz, karena saya baca melulu bukan apa-apa, saya pengen dapat rezeki sing oke, sing banyak. Alhamdulillah, baca boleh Waqi'ah, boleh Tabarok, boleh Ar-Rahman, boleh yang paling bagus semua Al-Quran dibaca, nggak milih-milih. Setuju? Kalau bulan suci Ramadan bisa khatam Al-Quran, setuju? Maka ya Allah, habis pulang ngaji sama Ustadz Cakmur, saya pengen khatam Al-Quran. Amin. Mulai malam ini ya Allah, saya dari Alif Lam Mim terus dari Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Hafal? Urutannya ora hafal Pak Ustaz. Nah, mulai malam ini dihafal ya. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf terus sampai yang terakhir surat An-Nas. Insya. Nah itu Bu ya, komitmen kalau Ibu pengen hatinya yang tenang. Karena dicatat saya terusin. Ibu, ya karena dicatat. Wong kang soleh kumpulono. Nih Ibu gaulnya sama orang soleh. Nih orang soleh semuanya, amin. Ahli masjid,
DKM, semuanya yang aktif menjalankan Maulid Nabi itu orang-orang soleh. Para kiai, para habaib, ibu kalau ngaji, kalau stres, kalau galau, kalau gila, nggak punya duit, banyak utang, konsultasinya jangan sama orang gila. Salah apa salah? Bener kali. Cak Mur ngajarin bener kan? Kalau konsultasi jangan orang gila, setuju? Ibu kalau salah-salah konsultasi, nih, nih temen ini, kadang-kadang temen provokator juga. Laki gua nih ngomong, laki gua mulai ngomong, udah cerai aja lagi yang begitu mah. Nauzu, konsultasi sama Ustadz pasti apa? Sabar ya bu, coba ibu ambil air wudhu. Nanti kalau ibu lagi marah, ibu baca Quran. Suami saya suka banting gelas, banting piring, nendang saya, nendang. Kalau nendang KDRT, laporin ke Polsek, setuju? Jadi sekarang suami gini hari masih mukulin bini, orang zaman kali, betul bu? Jadi kalau ada suami gitu mah, ya bener sih kata ibu, udah ganti baik suaminya. Emang gelas, piring, jilbab diganti. Semudah itukah mengganti seorang suami? Jelek-jelek begitu juga suamiku tuh setia. Ya setia tapi kasar. Tapi biar kasar juga suamiku ini orangnya lomo alias dermawan tahu. Semua kalau ada rezeki langsung dibuka, disobek, seamplop-amplopnya dikasih saya. Alhamdulillah. Nah ini, jadi gini bu, mendambakan ketenangan itu jangan mendambakan pikiran yang aneh-aneh dan tidak selalu manusia sempurna. Setuju? Manusia nggak ada yang sempurna. Modal dasarnya kita rumah tangga adalah cinta, bukan innova, bukan harta, bukan tapi rasa cinta. Apa nih kau nyanyi gitu nih? Giliran kau nerus nih ayat Quran ora apa nih? Kau nyanyi apa? Saya lagunya lagi galau Pak Ustadz, ya kan, mencari ikan dalam kolam. Lukaku, alah, lagunya yang melankolis, senangannya lagu lawas. Hatiku sakit, luka hatiku, Dian Pesesa. Jadi senangannya lagu-lagu yang nangis-nangis. Saya tuh ingat zaman SD dulu Pak Ustadz, mangan singkong, ketemu pacar saya di kebon, aduh. Memori masa dulu. Ya nek memori masa dulu seneng aku nyambel mentah Pak Ustadz. Singkong itu daunnya enak ya kan. Kalau orang Betawi sini pakai jengkol, pakai pete. Nek Cak Mur orang wani jengkol, nek pete jek wani. Ustadz vitamin ini jengkol 1 kilo juga dihabisin sama dia. Dia hobi bu ya. Jadi orang soleh ibu ini udah nggak salah pilih. Biar nggak fokus kembalinya bu. Kudu weteng engkang luwe, ini latihan puasa. Kemarin kita sudah. Kalau ibu puasa sunnah kuat, alhamdulillah terusin aja. Yang Senin Kemis kuat, yang sebulan 3 hari itu Yaumul Bid silahkan. Yang kelima, zikir wengi engkang suwe. Ini tadi Betawi, woi angkat tangan yang Betawi. Zikir wengi engkang suwe, jangan suwe ya. Suwe itu artinya apa bu? Yang lama. Jadi zikirnya nih, kasih amalan sama Ustaz Camur. Nanti pulang diamalin. Nih dengerin ya. Kalau bangun tadi kan udah nih 2 rakaat sholat, tahajud udah Ustaz tidak, terus baca apa? Saya sih bingung kan. Saya ngaji semua dikasih ini bingung ya. Yasin itu saking melotoknya saya nggak apa-apa. Mestinya apa? Yasin masih megang ya. Umur udah 60 tahun Yasin masih megang ya. Ya alhamdulillah masih mau lah udah. Nah kalau malam ibu baca apa? Ikutin saya. Sholawat 100 kali. Berapa bu? Tapi saya ngantuk Ustaz, gak apa-apa, paksain duduk. Duduk saya pegel ini Ustaz, ini kakinya kram. Dilurusi baik. Apa Allah gak marah? Enggak, karena itu sakit. Asam urat, kolesterol, tenang. Wah ya Allah, baca sholawat kata campur berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina. Boleh itu, boleh redaksi lain bebas. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar cepat, gak usah pakai lagu. Karena kalau pakai lagu 100 keburu azan subuh. Betul apa betul? Sholawat 100. Amalan yang kedua, istighfar 100. Berapa bu? Yang ketiga, la haula wala quwwata illa billahil 100 kali 3 berapa?
Kalau nggak kuat 100, 10 saja. Pelit, gak apa-apa, ini bang ora Pak Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad 10 aja dah, kata Ustaz tadi bisa. Yang istighfar 10 ya, sesuai amal solehnya. Aturan mau dapat 100 juta itu dapatnya cuma 1 juta. Ya salahin dewe kalau mau cake orang gelem. Yang bacanya banyak, insya Allah barokahnya makin banyak. Amin ya robbal. Nah kira-kira itu yang diamalin ibu, gak usah pusing. Amalan yang paling tepat lagi dari guru saya Al-Banten. Ikutin saya. A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu. Semua tolak balak insya Allah. Nanti nanti mau ditabrak orang, insya Allah dia mikir sendiri. Insya karena a'udzu billah itu sumbernya apa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 nanti saya WA lewat ustazah, lewat pimpinan masjid saya bisa saya WA. A'udzubillah, astagfirullah 10, bismillahirrahmanirrahim 10. Bisa Bu? Subhanallah 10. Kapan apa kapan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kapan apa kapan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kapan apa kapan? Hanya 10 baru la haula wala, ikutin Bu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10, la haula wala billahil aliyil azim 10 doang bisa? Pak Ustadz semuanya serba 10. Nilai mana yang paling tinggi selain 10? Jadi kalau saya dulu ujian dapat nilai 7 sama 8 sedang. Tapi kalau nilainya 10 sempurna. Alhamdulillah. Setelah la haula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah lagunya. Ibu mau pakai lagu Sunda, mau lagu Banten, mau lagu apa pun. La ilaha illallah. Boleh, terserah aja deh. Buktinya enak-enak aja. Jawa ini, Jawa nggak begitu Pak Ustaz. Betawi lain lagi. La ilaha illallah, la